Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Amin ya rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Haitham rahimakumullah wa rahimana jami'an. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah taala berikan kepada kita, nikmat yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan, nikmat yang kita minta atau yang tidak kita minta, Allah taala berikan semua kepada kita agar kita mendapatkan fasilitas dan mempermudah diri kita untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita penuhi. Dan Allah taala juga akan memberikan hak kita apabila kewajiban kita itu sudah kita penuhi. Maka hak kita adalah yang Allah taala berikan kepada hamba tersebut. Hamba itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita bersolawat bersertakan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola kekasih kita. Beliau adalah manusia yang paling kita cintai, bahkan harus lebih daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang ya, sampai saya lebih dicintai daripada dirinya, bahkan orang tua, anaknya, bahkan seluruh manusia yang di muka bumi ini. Maka Rasulullah yang nomor satu harus patut kita cintai, maka akan sempurna keimanan kita. Seperti itu. Bukti cinta dengan apa? Bukti cinta dengan banyak syukur, banyak bersolawat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara menimbulkan cinta? Nah, sekarang gimana caranya agar cinta kita itu timbul? Atau gara-gara soko kulino katanya orang ya. Tresno soko kulino. Cinta itu karena kebiasaan. Sejatinya, Pak, ya, kata Syekh Muhammad bin Mahmud Asy-Syinkiti, beliau mengatakan al-hubbu lahu sababan. Ya, cinta itu ada dua penyebabnya, la talitha lahu, dan tidak ada yang ketiganya. Jadi sebab cinta, suka itu karena dua sebab. Seseorang bisa menyukai karena dua sebab. Apa? Yang pertama sebabnya al-husnu, ya, al-husnu lidzatihi. Yang kedua al-ihsan. Apa itu al-husnu? Al-husnu artinya kebaikan yang sudah dia miliki. Gini ya. Kita mungkin cinta seseorang karena kebaikan yang sudah dia miliki. Saya cinta orang itu karena ganteng. Saya cinta orang itu karena cantik. Saya cinta orang itu karena badannya besar. Saya cinta orang itu karena apa? Karena rambutnya bagus, karena dia idola, karena itu yang dimiliki.
Saya cinta orang itu karena perangainya atau bawaannya gagah semua. Ini namanya al-husnul lidzati, jadi kebaikan yang ada pada dirinya. Saya cinta sama orang itu kok suka ya? Karena apa? Karena mungkin matanya indah. Itu yang pertama, al-husnul lidzatihi. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu perbuatan baik seseorang yang diberikan kepada orang lain. Saya cinta kepada orang itu karena apa? Karena dia suka memberi, karena dia suka memberikan senyum, karena dia suka membantu. Saya suka kepada orang itu karena dia banyak mengajar, banyak menasihati, banyak menolong. Ini namanya ihsan, ya kan? Kita cinta terhadap seseorang pasti karena dua itu. Gak mungkin keluar dari itu. Kalau gak dari perangai yang dimiliki oleh dirinya, atau karena kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga kita cinta terhadap orang tersebut. Maka kita perlu, dan bentuk kesempurnaan keimanan kita adalah dengan mencintai Rasulullah. Terus bagaimana cara menimbulkan kecintaan kita terhadap Rasulullah kalau kita nggak tahu bagaimana perangai Rasulullah? Dan Rasulullah itu yang mempunyai dua sebab itu yang patut untuk kita cintai. Al-husnu dan ihsannya Rasulullah ada. Mungkin belakangan ini kita biasa mengkaji hadis, adabnya Rasulullah, akhlaknya, cara Rasulullah mengajar, apa yang diajarkan, ilmu-ilmunya Rasulullah. Itu namanya ihsannya Rasulullah. Dan mungkin kita baru cinta kepada Rasulullah dari sisi itu. Mari kita sekarang belajar cara, atau kita belajar sekarang kita ingin mencintai Rasulullah dari sisi lain, yaitu al-husnu lidzatihi. Dari perangai atau postur tubuhnya Rasulullah bagaimana? Keindahan badannya, ya, keindahan mukanya, kegantengannya, putihnya. Marilah kita sekarang mencintai Rasulullah dari segi tersebut. Dan insya Allah ini kan waktunya, waktu bulan-bulan ini kan bulan bulan orang banyak mengenang Nabi, ya kan? Rabiul Awal. Ada yang mengatakan hari Maulid Nabi. Nah, kita sekarang mempelajari dari sisi lain agar kita juga mempelajari bagaimana Rasulullah. Mari sekarang kita insya Allah akan kaji. Ini ada biasanya kajian untuk membahas tentang perangai, bagaimana penciptaan Rasulullah. Itu biasanya kitabnya namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il artinya perangai. Perangai itu ada dua, ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Ya, anak-anak ini harus dibedakan ya antara khalqiyah sama khuluqiyah. Kalau khal pakai fathah, ya, bi fathil kha. Kalau khalqiyah itu artinya penciptaannya Rasulullah, posturnya, hidungnya, bagaimana mukanya Rasulullah, itu namanya khalqiyah. Tapi kalau khuluqiyah, ya, bidomil kha, itu artinya akhlak-akhlaknya Rasulullah. Dan kitab-kitab yang membahas tentang khalqiyah itu biasanya namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitabnya besar biasanya, ya, sedanglah lumayan. Tapi ini ada ringkasan yang berbentuk syair yang ditulis oleh seorang alim yang masya Allah dari Singkit. Singkit itu dari Mauritania. Namanya Syekh Abdullah Salim bin Muhammad bin Hambal, ya, Al-Hasani Asy-Syinkiti, gitu namanya. Syekh Abdullah Salim bin Hambal Al-Hasani Asy-Syinkiti dari Mauritania. Baik, ini untuk mempersingkat waktu kita langsung kaji ya. Jadi kita maknai langsung sebenarnya. Dan ini bentuknya syair. Syair itu apa ya? Bait-bait seperti itu bentuknya. Insyaallah kita langsung maknakan apa maksudnya. Dan semua yang ada di sini lafadznya adalah lafadz hadis. Karena sebelum kita masuk, karena lafadz untuk mensifati postur itu nggak boleh istihadi, nggak boleh. Istihadi itu kira-kira mancungnya Rasulullah, kira-kira Rasulullah mancung, itu nggak boleh. Harus benar-benar yang diriwayatkan bagaimana itu yang disampaikan.
gitu ya. Karena mancung itu bahasa Arab salah kata itu sudah salah makna. Jadi posturnya pembayangannya sudah beda lagi kalau ganti katanya. Maka beliau sangat berupaya bagaimana beliau membuat syair ini dengan lafadz yang sama persis dengan hadis, dan itu sangat susah itu, kecuali orang-orang yang alim yang pintar membuat syair. Dan semuanya ada hadisnya, tapi insya Allah kita mungkin nggak kita sampaikan hadis, mungkin sama anak-anak insya Allah lain kali bisa ditulis. Insya Allah kita kaji lain kali. Tapi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, hamdan liman syarrafa ruhal haqqi. Segala puji bagi yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhal haqqi artinya Rasulullah, nama lain dari Rasulullah. Bihusni, karena apa? Bihusni khulqihi wa husnil khalqi. Karena kebaikan akhlak Rasulullah dan kebaikan postur atau penciptaan al-khalqi, penciptaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi bari'ul baraya, ya. Dan bersolawat terhadap Rasulullah. Bari itu khalik, pencipta, yaitu Allah. Al-baraya artinya makhluk, pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersolawat terhadap Rasulullah. Ya. Man khassahu bi afdolil mazaya, yang mana Allah taala mengkhususkan Rasulullah dengan afdol al-mazaya, dengan seutama-utama orang yang diberikan kelebihan sesuatu yang terpuji, ya. Maziyah itu artinya kelebihan yang terpuji, ya. Yang Allah Ta'ala mengkhususkan kepada Rasulullah dengan orang yang paling utama untuk dipuji, mempunyai kelebihan yang untuk dipuji. Hada, maka ini walamma fatana mar'an nabi, ketika kata beliau dan ketika kita telah terlampaui dari untuk bisa melihat Nabi, ya kan? Jadi gini, orang-orang yang pernah lihat Nabi maka mereka tahu bagaimana Nabi, dan masih kemungkinan untuk bisa mimpi ketemu Nabi. Karena apa? Karena tahu posturnya Nabi, gitu ya. Saya bisa mimpikan siapa? Gus Fuad seumpama. Karena saya tahu Gus Fuad modelnya bagaimana, gagahnya bagaimana, sehingga saya bisa mimpikan. Tapi kalau saya nggak tahu Gus Fuad, terus saya mimpi ketemu Gus Fuad, bagaimana saya bisa paham ya? Bagaimana saya bisa memimpikan orang yang nggak kita kenal? Tidak hanya berdasarkan kalau kita mimpi Nabi terus, karena waktu itu ada orang datang dan mengaku saya Nabi. Kalau saya mengaku saya Nabi, syaitan bisa meniru itu. Dan syaitan bisa mengatakan saya Nabi. Bahkan syaitan bisa mengatakan saya Tuhan pun bisa. Gitu ya. Dan hadis yang Rasulullah mengatakan apa? Inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Bagaimana hadis itu? Itu orang-orang yang tahu bagaimana postur Nabi. Maka setan gak bisa menyerupai bagaimana bentuk sebenar-benarnya Nabi itu bagaimana. Setan gak bisa. Terus bagaimana kita biar bisa ketemu Nabi? Maka kita belajar bagaimana posturnya Nabi, gitu ya. Bagaimana postur, sehingga kita tahu bayangan posturnya Nabi. Insya Allah kalau kita diizinkan baru kita bisa mimpi bertemu Nabi. Karena ada para tabi'in, sebagian tabi'in mengaku mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat, kamu bagaimana bisa mimpi ketemu Nabi kalau kamu belum pernah ketemu Nabi, nggak tahu posturnya. Maka kita mari belajar bagaimana posturnya Nabi. Kata beliau, ketika kita sudah nggak bisa melihat Nabi, ya, wa kana asna matlabin wa margobin, yang mana ya ingin melihat Nabi itu adalah asna, artinya a'la, ya, setinggi-tingginya sebuah permintaan. Matlab artinya permintaan, setinggi-tingginya permintaan yang untuk kita minta agar bisa melihat Nabi, dan margob yang kita harapkan untuk bisa melihat Nabi SAW, gitu ya.
Karena melihat pengen ketemu Nabi itu adalah a'la, paling tinggi permintaan yang bisa kita minta. Wa kana fi nu'utihil bahiyah, yang mana pada Rasulullah itu sifatnya sangat indah. Ya, nu'ut artinya sifat, naktun. Dan di sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-bahiyah, jamilah. Jamilah artinya indah. Maziyatun, ya, dan banyak mempunyai kelebihan yang terpuji. A'zim biha maziyah. A'zim biha maziyah artinya ma'a'zamatil kal maziyah, betapa agungnya kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Qad dawwanal huffadhu minha jumala, dan telah dibuat atau dibukukan oleh para hufad. Hufad artinya para imam-imam terdahulu, membukukan mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang postur Rasulullah. Telah dibukukan oleh mereka. Jalilatan, yang sangat agung. Bahkan ketika sudah dibukukan buku atau perangai itu, taksudarari khajala, yang akan membuat, darari itu jamak dari dur. Dur artinya mutiara-mutiara, yang akan membuat mutiara-mutiara itu malu terhadap sifat indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mutiara yang ada itu malu kalau ketemu, kalah indah dengan posturnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kata beliau, jama'tuha kal jauharil munazzam, maka saya kumpulkan, ya. Saya kumpulkan sifat-sifat Nabi atau postur-postur Nabi itu kal jauharil munazzam, seperti saya mengumpulkan mutiara-mutiara yang tersusun. Jauhar munazzam itu kalau tasbih itu isinya batu, ya. Tapi jauhar munazzam itu bentuk kayak tasbih susunan tapi isinya mutiara-mutiara yang sangat mahal. Itu namanya jauhar munazzam. Dan saya susun sesuatu sifat-sifat yang indah pada Rasulullah itu seperti susunan yang indah. Bi rasmi khidmatil janabil a'zam. Untuk apa saya kumpulkan? Bi rasmi artinya untuk imtithal, untuk mengikuti untuk mengikuti dan untuk khidmah, untuk melayani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-janabi al-a'zam artinya Rasulullah. Ya, janab al-a'zam artinya Rasulullah. Nah, beliau kumpulkan dengan apa, ya? Di mana dikumpulkan? Di fi rajazin. Dikumpulkan dalam bentuk rojas. Rojas itu Bahrul rajaz itu artinya sajak. Jadi bentuk sajaknya itu sajak rojas. Itu salah satu bentuk sajak yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi di bentuk syair ini namanya rojas. Ya. Kayak kalau anak-anak hafalan tuh manzumah Baikunia, atau manzumah Zubat. Nah, seperti itu. Itu namanya rojas. Samaituhu juhdal mukil, yang saya kasih nama dengan juhdal mukil. Nama syair ini adalah juhdal mukil. Wasuntuhu amma yukhillu au yumil, dan saya sangat berupaya untuk membuat ini agar tidak sampai yukhil au yumil. Yukhil itu artinya terlalu ringkas sehingga banyak yang terlewatkan, atau yumil terlalu panjang sehingga membosankan. Gitu ya. Yukhil terlalu ringkas sehingga banyak yang terlewatkan, atau yumil terlalu panjang sehingga membosankan. Maka beliau bikin dengan sesimpel dan sepadat mungkin. Fakultu nakilan anil hubba, maka saya buat ini nakil. Nakil itu artinya langsung dipindahkan. Itu namanya nakola. Dipindahkan langsung dari lafadz hadis, dipindahkan jadi lafadz syair. Jadi enggak dirubah katanya. Nakilan anil huffaz, dari para imam-imam itu. Muhafidhon juhdi alal alfaz, dan saya sangat menjaga, berusaha untuk tidak keluar dari lafadz yang ada pada hadis. Lafadz pada hadis seperti itu maka saya tulis di sini. Maka nanti kalau kita kaji panjang,
dalam setiap lafadznya itu kalau kita buka hadisnya ada semuanya. Sama, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam terdahulu. Qad kana ahsanal wara. Sekarang kita masuk ya sifat Nabi. Qad kana ahsanal wara wa ajmala wa kana abha suratan wa akmala. Ini. Beliau kana ahsanal wara. Beliau sebaik-baik manusia. Wara itu artinya manusia. Beliau sebaik-baik manusia wa ajmala dan seindah manusia. Wa kana abha dan beliau paling ganteng ya, bentuknya apa? Gambarnya wa akmala dan paling lengkap. Semuanya ahsana, ajmala, abha, akmala itu semuanya pujian yang terpuji yang sejatinya maknanya sama. Sama-sama baik. Kenapa sama-sama baik tapi kok disebutkan banyak? Nah, sekarang gini, biasanya kalau dalam bab memuji itu kita biasanya menambah-nambah kata. Gini ya, kalau di dalam bahasa itu, di dalam bahasa Arab itu ada namanya ijaz, ada musawi ya, atau musawa atau musawi, ada namanya itnab. Ijaz itu katanya simple tapi maknanya besar, gitu ya. Itu namanya ijaz. Katanya simpel tapi maknanya panjang. Rasulullah mengatakan ad-din an-nasihat. Agama itu nasihat. Kalau dijelaskan itu beberapa pengajian mungkin gak habis. Padahal kata-katanya simpel. Itu namanya ijaz. Musawi itu apa? Kayak saya mengatakan saya mau ke pasar, itu namanya musawi. Artinya apa? Ya saya mau ke pasar, sama. Jadi bentuk lafadz sama maknanya sama. Kalau itnab itu lafadznya panjang tapi maknanya satu, gitu ya. Ngomongnya panjang tapi intinya podo, gitu ya. Itu namanya itnab. Dan itnab itu paling banyak dipakai oleh orang-orang untuk memuji seseorang. Kita umpama ada orang baik ya, mestilah kita pengen muji, Masya Allah bapak itu wis baik, gak sombong, murah hati, rendah hati, tangan apa namanya, suka memberi, ini intinya podo ngelem, ya kan gitu ya. Itu namanya ijaz. Dan Rasulullah sangat paling berhak untuk mendapatkan itnab itu, pujian yang sangat banyak, karena Rasulullah layak untuk selalu dipuji, gitu ya. Wakana, nah ini Rasulullah tadi ya sebaik-baik bentuk. Sekarang wakana, bagaimana posturnya Rasulullah? Rasulullah wakana fakhman badinan mufakhoma. Apa itu fakhman? Fakhman artinya apa? Besar. Fakhm itu artinya besar, gagah. Badinan itu apa namanya? Yatamasak ba'duhum ba'dhah. Itu namanya badin. Jadi satu sama lain padat badannya. Itu namanya badinan. Ya, Rasulullah itu besar dan badannya padat. Mufakhoma itu orang yang melihat Rasulullah, beliau langsung tahu kalau badan ini badan yang sterek, gitu ya, yang padat, yang berisi. Gitu ya. Mufakhom itu orang yang melihatnya tahu kalau badan ini adalah badan yang bagus, yang ideal. Wa kana dharbal lahmi, dan beliau tidak gendut, ya. Dharbal lahmi itu khafifal lahm, maksudnya tidak gendut. La mutahhama, tidak gendut dan tidak mutahham. Apa itu mutahham? Mutahham itu keriput, gelenjur, itu mutahham. Ya. Keriput karena tua atau keriput karena mungkin habis sedot lemak, gitu ya. Atau habis gemuk terus diet habis-habisan sehingga banyak yang apa? Kulitnya gelenjur-gelenjur. Nah, itu Rasulullah tidak mutahham. Itu artinya mutahham itu. Gitu ya. Wala mukaltaman, dan Rasulullah tidak mukaltam. Mukaltam artinya tidak kurus. Rasulullah enggak kurus ceking, enggak, gitu ya. Musyadzabas, dan sifatnya tidak musyadzab. Kalau digambarkan beliau juga tidak musyadzabah. Apa itu musyadzab? Musyadzab itu kalau digambarkan seperti gini ya. Misalnya kalau musyadzab itu karena orang Arab, mereka mencontohkannya dengan pohon kurma. Atau kalau kita contohkan dengan pohon sawit atau apa,
yang sejenis, yang mana pohon itu sejatinya tinggi, tapi karena banyak daun yang turun atau banyak buah-buah yang bergelantongan sehingga pohon itu nggak terlihat tinggi, gitu ya. Setelah itu kalau semua daun rantingnya dibersihkan ya, dipotongi semuanya, tinggal batang besarnya tegak gini, buahnya dihilangkan, bahkan ranting yang keluar sedikit itu dibersihkan, dipoles, tinggal kayak kayak pohon pinang gitu ya. Itu kan otomatis akan terlihat tinggi. Atau orang gemuk yang jadi kurus otomatis kelihatan tinggi, itu namanya musyadzabah. Dan Rasulullah tidak gitu, paham ya? Jadi tingginya bukan karena kurus yang kering terus kelihatan tinggi, bukan seperti itu. Rasulullah tidak musyadzabah. Mumaghito itu syadidutul, jadi terlalu tinggi, tidak. Jadi Rasulullah mukaltama tadi sudah ya. Oh, ada yang kelewat. Nah, wala mukaltama, beliau tidak kurus. Azimal hamah artinya kepalanya itu besar, bukan besar. Jadi bukan kepala besar badan kecil, bukan badan besar kepala kecil, bukan. Jadi kepala Rasulullah dengan badannya itu serasi. Namanya azimal ham. Jadi kepalanya berisi tapi sesuai dengan badan beliau. Ya. Rab'atal qaddin fi i'tidalil qamah. Rab'atal qaddi itu aslinya qadri. Rab'ata qadri fi'tidalil qamah, artinya beliau tinggi, gitu ya. Rab'atal qadri sama i'tidal qamah itu sama-sama artinya intinya Rasulullah tinggi. La ba'inan ya. Ba'inan itu artinya tingginya terlalu, tidak. Musyadzabah tadi, musyadzabah terlalu ya kayak lonjong gitu aja. Tingginya tinggi ceking, bukan gitu. Mumaghito terlalu tinggi. Ya. Rasulullah tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Wala qasiron, dan beliau juga tidak pendek. Ya, sifatnya apa? Qasir itu biasanya mutaraddidal khuta. Apa makna mutaraddidal khuta? Mutaraddidal khuta itu artinya kalau orang pendek itu biasanya jalannya taraddud itu banyak langkahnya, khuta itu langkah banyak. Karena kalau orang tinggi otomatis dia dalam jarak 2 meter dia cuma butuh 2 kali langkah. Tapi kalau orang pendek mungkin bisa sampai 5-10 langkah, ya kan? Terlalu banyak ya. Sifatnya orang pendek biasanya langkahnya semakin banyak, dan Rasulullah tidak seperti itu. Tidak pendek yang sehingga banyak langkahnya, tidak. Gitu ya. Wa ma'adza, dengan demikian yatulu man masya. Beliau tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Dan dengan demikian yatulu man masya, beliau akan terlihat tinggi dengan siapa saja yang berjalan dengan beliau. Man masya itu artinya mumasyia. Mumasyia itu orang yang berjalan sama beliau, tetap beliau akan terlihat tinggi. Karena tinggi itu sejatinya apa? Mamduh. Tinggi itu kan pujian, ya kan? Orang kalau tinggi biasanya ini tinggi sebagai pujian. Dibanding pendek ya, kan ini jujur-jujur aja. Kalau tinggi biasanya kan lebih dipuji orang. Tapi kalau terlalu tinggi itu bukan mamduh juga, jadi aib, kedukuran, ya kan? Bikin kusen sampai nggak bisa ketinggian, itu juga bukan mamduh, gitu ya. Dan Rasulullah tinggi, bahkan orang yang berjalan sama beliau tetap beliau terlihat tinggi. It laisa ya'luhul wara, padahal tidak menutup kemungkinan. Pasti banyak orang yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Hasya, dan nggak mungkin nggak ada orang yang lebih tinggi daripada Rasulullah, itu tidak mungkin. Tapi tetap ketika Rasulullah berjalan dengan seseorang, Rasulullah tetap terlihat tinggi. Padahal, paham ya maksudnya ya? Padahal orang yang lebih tinggi dari Rasulullah juga banyak. Nggak mungkin nggak ada orang yang lebih tinggi dari Rasulullah, nggak mungkin. Tapi ketika Rasulullah berjalan sama orang, beliau tetap terlihat tinggi, seperti itu sifatnya. Jadi Rasulullah tinggi. Wa kana azhara wa kana anwara. Ini sekarang kulit Rasulullah.
Azharo artinya al-abiyat al-mustanir. Azhar artinya Rasulullah itu putih yang bercahaya, putih yang bersih, gitu ya, putih yang bersih. Wa kana anwaro, dan bercahaya. Abyadha musyraban bilauni ahmar, dan Rasulullah itu putih yang musyrab. Musyrab itu apa ya? Kesedot, hampir kemerahan, gitu ya. Jadi putihnya hampir kemerah. Biasanya kalau orang putih ganteng itu biasanya kan mukanya kemerah-merah atau ke merah mudaan, ya enggak? Pernah ketemu ganteng enggak? Ketemu diri sendiri ganteng, ya enggak? Kita kan ganteng enggak? Tanya aja ibu atau istri kita. Karena hanya 2 orang ini yang selalu memuji kita. Mesti bilangnya ganteng. Ya kan? Apa namanya? Putih yang kemerah-merahan. Itu namanya putih tapi bukan merah yang bintik-bintik kayak orang barat, bukan. Tapi putih yang kemerah muda. Jadi putihnya bersih dan ganteng. Laisa bi amhaq. Putihnya tidak putih amhaq. Amhaq itu putih pepak, putih kapur, putih yang putihnya terlalu putih gitu loh. Bukan itu, gitu ya. Atau maaf, penyakit albino gitu ya. Putih yang putih terlalu, bukan itu. Jadi putihnya kemerah mudaan, putih bersih. Wala bi adam, dan tidak adami. Adami itu warna manusia sebenarnya. Adam itu asmar. Asmar itu apa? Sawo matang. Nah, itu warna kita. Kulit kita adalah kulit sawo matang. Kita ini adami warnanya. Sawo matang atau kematangan. Sawo matang, kan? Apa namanya? Tapi jangan khawatir, yang merasa kematangan, kalau anak-anak ini bisa lanjutkan kuliah ke Sudan. Insya Allah kita jadi orang Cina di sana, karena paling putih dibandingkan orang Afrika. Orang yang di Indonesia nggak putih, di sana jadi sini, dipanggil sini. Sini artinya orang Cina, putih. Padahal di Indonesia nggak putih. Sawu itu. Jadi wala bi adam artinya itu warna sawu matang. Liwajihi, dan di wajah Rasulullah dauun, ada cahayanya. Ka dauil jailami, cahayanya seperti cahaya bulan. Jadi dilihat itu indah, enak, gitu ya. Enggak bikin bosan. Indah melihat Rasulullah. Wajhun kama syi'ta min istidarati. Ya, wajah yang terserah kamu, bagaimana kamu mensifati, bentuknya bulat yang penting. Istidarah itu artinya bulat. Bukan mustadir kamil, bukan bulat bunderser, bukan ya. Tapi ba'dul istidarah artinya bulat tapi bulatnya muka. Jadi ya bentuk muka, bukan bunderser tapi ada bulat-bulatnya, gitu ya. Jadi enggak lonjong, tidak, bukan kotak juga, tapi bulat indah. Yatoridul jamalu fi asirroti, ya, yang mana Rasulullah bisa mengeluarkan keindahan, ya, mukanya itu dari asirroh. Asirroh itu al khutut, ya, al khutut allati takunu fil jabha. Ini asirroh ini nih. Kita biasanya ada ini garis ini, itu namanya asirroh. Ya, ini mufrodat, ini garis yang ada di kepala kita nih, garis lipetan itu asirroh. Dan Rasulullah di asirrohnya itu ketika beliau keluar asirrohnya, ya, itu keluar keindahannya, tambah indah Rasulullah dari asirrohnya. Jadi Rasulullah ada asirrohnya. Yajri ala khaddaihi ma'ud dhahab, ya, dan Rasulullah terlihat di pipinya, ya, yajri itu mengalir atau lari, ala khaddaihi, khaddun itu ini pipi, di pipinya itu seperti mengalir air emas. Ma'ud dhahab itu air emas. Jadi saking putih kemerahannya sehingga seperti terlihat seperti air emas yang mengalir di pipinya. Subhanallah. Ya, kita takjub tapi nggak perlu heran, karena Nabi Yusuf
yang sampai perempuan-perempuan zaman itu, ya perempuan Mesir, padahal orang Mesir ganteng-ganteng, orang Kipti. Itu perempuan Mesir bisa takjub melihat Nabi Yusuf sampai ngiris tangannya nggak sadar. Itu saking gantengnya. Pernah kita ngelihat orang ganteng? Jangan antum kalau perempuan. Paham ya? Itu saking ganteng takjub. Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Maka lebih sempurna, ya kan? Maudab araqahu, ya, araqahu kalu'lu'i multahib. Dan aroknya, keringatnya, nah ini keringatnya ini subhanallah. Kalu'lu'il multahib. Lu'lu' itu mutiara, multahib itu yang mengkilat. Jadi keringatnya Rasulullah itu gak kumus-kumus. Keringatnya itu keringat kayak kristal-kristal yang mengkilat seperti itu. Itu keringat Rasulullah. Bahkan kalau di hadisnya ya ada ya Ummu Sulaim sama yang lain juga. Jadi pernah Rasulullah keringat diambil, dielap, diperes, atau ada yang diambil langsung keringatnya sama sebagian sahabat disimpan. Untuk apa? Untuk wangi-wangian di rumah. Itu keringatnya Rasulullah subhanallah. Gak usah dipanjangkan lah. Yuzri baha wajhi. Tadi ya, jadi keringatnya mengkilat. Yuzri baha wajhihil hussan, ya. Yuzri artinya mempermalukan. Baha wajhi, kegantengan mukanya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, al-hussan yang sangat baik. Hussan itu jamak. Ya, jamak itu lebih dari 3. Jadi baiknya luar biasa. Baik. Kegantengan wajah dan kebaikan wajah Rasulullah itu mempermalukan siapa? Bil badri fi lailatin idhyan, mempermalukan dengan bulan purnama yang terbit di malam bulan purnama. Jadi bulan purnama kalau keluar biasanya kan kita ngelihat indah. Ya, bulan purnama tanggal 13, 14, 15 itu kan. Kita ngelihat Masya Allah. Tapi kalau ada Rasulullah, kita berpaling dari bulan tersebut demi melihat keindahan mukanya Rasulullah SAW. Lebih indah daripada bulan purnama. Gitu ya. Bal lau ra'aita syamsa. Bahkan kalau kamu melihat Rasulullah, kamu akan seakan-akan kamu melihat matahari. Bukan matahari di tengah-tengah zuhur silo gak iso lihat, bukan. Tapi matahari yang toliatan, yang matahari baru terbit. Matahari terbit itu indah nggak? Yang rumahnya pantai apa? Biasanya ada apa namanya? Sunrise. Yeah. Ngelihat matahari terbit itu kan indahnya luar biasa. Karena apa? Karena ada muncul cahaya setelah kegelapan. Apa? Setelah terbitlah terang gitu ya. Habis gelap terbitlah terang. Itu kan keluar cahaya. Jadi habis gelap kelihatan cahaya indah. Matahari itu akan terlihat indah. Rasulullah demikian. Toli'atan fatibta anha nafsa. Maka ini yang bisa kita contoh. Rasulullah kalau dengan seindah itu dilihat, maka orang yang melihatnya tipta fatibta anha nafsa. Maka setelah kamu bisa melihat Rasulullah, kamu akan merasa indah hati kamu dan jiwa kamu akan terasa tenang. Itu harus kita contoh sebagai umat Rasulullah. Ya, apabila orang melihat kita, orang melihat Rasulullah itu hatinya adem. Gitu ya. Dan itu perlu untuk kita contoh. Jadikan orang-orang yang melihat kita itu kita dalam keadaan rapi, dan orang melihat kita itu dengan adem juga, bawaannya senang. Gitu. Saya punya guru dulu Pak, di Gontor. Subhanallah. Beliau enggak tahu kira-kira umurnya 50, tapi murah senyumnya luar biasa. Ketika disalami, beliau enggak pernah disalami cuman waalaikumsalam, enggak pernah. Itu kalau kita salami assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam gitu, sambil senyum. Jadi orang itu kalau beliau lewat, biasanya kalau ada guru ya, dosen kalau lewat, kita kan biasanya nyempil-nyempil lari, jangan sampai ketemu, takut ditanya. Tapi kalau beliau yang lewat, semuanya berharap jalan di depannya untuk bisa menyalami. Dan beliau sudah rahimahullah. Namanya Ustadz Dihyatu Maskon, luar biasa. Bahkan saya waktu kuliah, biasanya anak-anak itu bolos, dan orang yang paling datangnya terakhir itu duduknya depan.
Karena apa? Karena yang datang pertama duduknya belakang, yang terlambat di depan. Tapi ketika beliau, cara ngajarnya, senyumannya, semangatnya luar biasa. Dan seperti itulah kita, marilah. Itu kalau kita datangnya terlambat, orang yang nggak pernah masuk kuliah mesti masuk. Yang terlambat datang pasti di belakang. Karena di depan sampai ke belakang sudah penuh sama mahasiswa. Karena antusias pengen ketemu beliau, subhanallah. Masya Allah, Ustaz Dihiatul Maskon. Nah Rasulullah seperti ini, dilihat indah. Jangan sampai kita dilihat orang sesama muslim, kita mentang-mentang punya ilmu terus sinis sama orang. Mau disalami kita cuma salam, gak ngelegokno hati. Kadang orang itu salam pengen diantusias yang baik, kan? Jangan sampai seperti itu. Murahlah senyum seperti Rasulullah, indah ketika dilihat dan mengademkan hati. Bagaimana kita mengaku umat Rasulullah kalau kita nggak mencontoh bagaimana ya apa namanya athar atau efek dari orang yang melihat Rasulullah. Yaqulu man yan'atahu fil jumlah, ya, dan telah dikatakan, ya, telah berkata orang-orang yang telah mensifati Rasulullah itu dulu orang-orang yang telah mensifati Rasulullah, beliau mesti ngomong. Ya, orang yang pernah telah melihat Rasulullah atau telah mensifati Rasulullah, mesti mereka mengatakan lam ara qablahu wa ba'dahu mithlah. Ya, wa ba'du mithlah. Lam ara qablahu wa ba'du mithlah. Saya belum pernah melihat sebelum atau setelahnya Rasulullah orang yang seperti Rasulullah. Luar biasa. Ini kan kita terlalu takjubnya luar biasa, pasti kita ngomong gitu. Kalau kita pernah bertemu orang baik banyak, ada satu baiknya luar biasa, tahu-tahu kita dibelikan rumah ngomong. Pasti kita ngeluh. Saya gak pernah tumon wong sebaiknya itu. Dari saya lahir sampai sekarang gak pernah nemu, iya kan? Itu orang kalau takjubnya luar biasa gitu. Dan para sahabat, para periwayat-periwayat yang meriwayatkan sifat Rasulullah, mereka semuanya mengatakan itu karena takjubnya dengan postur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Yahabuhu badihatan man absarah yuhibbuhul khalitu mahmakhtabara. Yahabuhu badihatan. Yang baru melihat, yang sekali melihat atau yang baru pertama kali melihat Rasulullah, dia yahabuhu akan merasa hebat. Pertama lihat atau sekali lihat Rasulullah saja dia pasti merasa hebat, merasa wibawah, merasa senang, berbunga-bunga hati. Ya. Man absarah, orang yang melihat Rasulullah itu sekali lihat seperti itu. Yuhibbuhul khalid mahmakhtabara. Dan orang yang banyak bersama Rasulullah, al-khalid, khalid itu bercampur. Maksudnya yang banyak campur, banyak bersama Rasulullah, yuhibbuhu, dia akan semakin cinta. Mahmakhtabara, ikhtabar itu berarti dalam semua keadaannya membersamai Rasulullah. Semakin kita banyak bersama Rasulullah, dalam perjalanannya, tidurnya, jalannya Rasulullah, olahraganya Rasulullah, ibadahnya, ketika kita banyak membersamai, kita semakin cinta kepada Rasulullah. Itu bertanda orang terbaik seperti itu. Karena orang baik itu, Pak, kadang dinilai itu bukan di kali pertama kali kita bertemu. Kalau pertama ketemu itu kebanyakan baik. Baik itu ketika kita banyak bertemu sama orang itu, apa paling enggak kita, bahkan Rasulullah mengatakan diuji pertemanan atau kebaikan seseorang itu ketika safarnya. Ketika kita berpergian dengan orang itu, baru kita ngelihat bagaimana sifat aslinya. Kalau sifat aslinya baik, maka kita akan timbul cinta lebih cinta lagi. Tapi maka akan diuji di situ. Kadang orang itu baik karena ketemunya di masjid tok, ya kan? Di masjid baik, siapa enggak di masjid gak baik? Insya Allah baik. Ya. Tapi ketika safar baru kelihatan siapa yang mau mengeluarkan uang, siapa yang mau ini, siapa baru kelihatan di situ, gitu ya. Dan Rasulullah dalam keadaan apapun Rasulullah baik, dan orang yang bersama Rasulullah semakin cinta dengan Rasulullah. Ya. Wa kana rahba rohatin, sekarang perangai, ya, postur. Kembali ke postur. Rahba rohatin. Roha, ya. Ini mufradat nih. Roha itu ini.
Ya, kalau jari kita nggak ada di tengah-tengah ini namanya roha, gitu ya. Rohba rohatin, jadi telapaknya Rasulullah. Kalau kafun itu semua. Ya, ini ada jari-jari, ini semuanya kaf. Yang di depan ini yang kelihatan ini namanya kaf. Tapi kalau tengahnya saja itu namanya roha. Rohba rohatin, telapaknya itu lebar Rasulullah. Wasik, lebar. Sabtol asob, ya. Sabto. Apa itu sabto? Sabto artinya tidak nu'ud, ya. Tidak nutu' dan tidak ta'akud. Tidak nutu' dan tidak ta'akud. Apa itu nutu'? Nutu' itu benjolan, ya. Nutu' itu timbul, nutu', ya. Ada timbul itu nutu'. Kalau ta'akud itu jeglong, legok, itu namanya ta'akud. Asob itu bisa dimaknai dua. Bisa maknanya urat syaraf, ya, urat-urat. Asob itu juga bisa dinamakan tulang. Maksudnya apa? Sabtul asob. Jadi urat syarafnya Rasulullah, uratnya ini dan tulangnya tidak ada yang timbul dan tidak ada yang jeglong. Jadi sempurna, gitu ya. Biasanya kan ada orang ya, uratnya ketok keluar semuanya, urat-uratnya, ya kan? Boleh marah, ngotot, uratnya keluar semuanya, kan gitu ya? Itu ada. Atau tulangnya kelihatan semuanya karena kurus kelihatan. Rasulullah tidak. Jadi tidak jeglong dan tidak timbul-timbul urat sama tulang. Fi wajhihi irkun, ya. Dan di wajah beliau ada irkun yudirruhul ghadab, ya. Dan di wajahnya Rasulullah ada keringat di sini yang dia akan bergerak ketika beliau marah. Beliau kalau marah itu ada keringat yang keluar yang gerak di sini. Ya. Itu kalau Rasulullah marah. Ya, yuharrik ketika marah. Alyana min masil hariri kafuhu. Alyan itu layin, lembut. Min masil harir, lembut daripada kita memegang apa? Memegang sutra. Harir itu sutra, kafuhu. Jadi kaf, tangannya Rasulullah kalau dipegang itu lebih lembut daripada sutra. Subhanallah. Ya, tangannya lembut. Lembut bukan lembut lembek, tapi lembut kuat. Nanti ada lagi pembahasannya. Ya. Atyaba min syadha al-ghawali arfuhu. Arfuhu artinya baunya Rasulullah, ya, bau badannya Rasulullah. Atyab lebih wangi, min syadha, syadha artinya bau, ya, bau. Al-ghawali itu artinya al-mukhalid. Jadi parfum yang mahal dicampur dengan parfum yang mahal, yang ghaliyah, sama-sama merek tinggi dan sama-sama mahal, dicampur jadi satu, jadi parfum yang paling wangi. Itu keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada apa? Minyak wangi itu. Wah, luar biasa. Makanya dalilnya tadi sampai para sahabat, ada beberapa sahabat yang sampai mengambil apa? Keringatnya Rasulullah untuk dibuat wangian di rumahnya. Subhanallah. Dan beliau wa kana ad'aja wa kana anjala ahdaba ablaja asajja ashkala. Apa itu? Apa ini? Bahasa Arabnya ada aja wa kana anjala. Apa itu ad-aja? Ad-aja artinya syadidu sawadil ain. Matanya itu hitam Rasulullah. Jadi yang hitamnya, ya, bukan putihnya. Yang hitamnya itu hitam pekat, ya. Mata yang hitam itu hitam pekat. Apa? Mata hitam namanya apa? Kornea apa? Pupil apa? Pupil, ya. Pokoknya yang hitam ini hitam pekat Rasulullah. Hitamnya agak tambah. Wa kana anjala, dan matanya itu bukan belok tapi lebar, enggak sipit, enggak belok, ya, tapi lebar, ya. Anjala itu alwasiul ain, jadi matanya lebar. Ahdaba itu alisnya panjang, enggak pakai di sulam. Jadi ditambahi, bukan, tapi alisnya Rasulullah sudah panjang. Ahdaba.
Ablaja itu apa? Ablaj itu antara dua alisnya Rasulullah itu ada garis putihnya, ada kayak garisnya ini. Jadi kan saking panjangnya ya, tapi nggak nyambung, cuman ada kayak garisnya. Tapi ada di riwayat lain Rasulullah dikatakan alisnya Rasulullah itu nyambung. Jadi bagaimana menyatukannya? Jadi Rasulullah kalau didekati itu alisnya nggak nyambung, tapi ada kayak bayangan. Tapi kalau dari jauh terlihat nyambung alisnya, gitu ya. Jadi gantengnya sampai alisnya itu kelihatan nyambung, tapi nggak nyambung. Namanya ablaj. Azajja itu indahnya alis itu panjang sampai takawus, jadi agak melengkung, nggak ngotak gini nggak, tapi agak melengkung. Agak kayak kaus itu apa? Panahannya. Jadi agak melengkung tapi gini, tapi panjang, indah, insyaallah. Ma'im tidari torfihi, dengan agak panjang pojoknya. Ya, ashkala itu apa namanya? Matanya itu tadi agak lebar, agak panjang. Ashkala itu apa? Dalam mata ini, tengkorak mata ini agak lebar, seperti itu. Ya, digambarkannya gitu, nggak tahu bayangannya gitu. Terus aflaja asnaba doli alfami yaftaru an kalbarodil munhammi. Aflaj, beliau itu aflaj, giginya aflaj. Apa itu? Aflaj itu ada yang mengatakan aflaj itu antara gigi satu dengan yang lain itu ada rongganya. Paham ya? Tidak rapat banget, tapi ada rongga-rongga antara gigi satu dengan yang lain. Itu namanya aflaj. Dan itu indah. Itu indah, bahkan dilarang di dalam Islam untuk diperindah. Jadi nggak boleh memperindah gigi dengan aflaj tadi. Jadi antara satu dengan yang lain dikikis biar nggak nyatu giginya. Itu namanya aflaj. Gitu ya. Ada yang mengatakan aflaj itu gigi gingsul. Jadi giginya numpuk terus ada yang gingsul maju. Rasulullah tidak itu. Jadi rapi rata semuanya. Gitu ya. Aflaj. Asnaba artinya bayadul asnan, jadi giginya putih, bersih. Dholi'ul fam, ya. Bibirnya atau mulutnya agak lebar, jadi pas lah intinya. Yaftaru an kalbaradil munhammi, dan beliau ketika senyum itu ademnya seperti ademnya baradil munhammi, seperti hujan es. Rasulullah senyum itu kita terasa dingin seperti dingin hujan es. Rasulullah senyumnya seperti senyum, intinya mendinginkan. Wa kana barraqat thanaya minhuma. Sampai jam berapa ini? Jam 7 ya. Mungkin habis ini cukup sekian, insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Ya masih panjang juga. Padahal nggak pakai hadisnya. Wa kana barraqat thanaya. Barraq itu gigi serinya itu mengkilat. Ya, berputihnya sehingga kayak bercahaya. Barraq. Thanaya itu gigi seri, gitu ya. Minhuma, ya. Yakhruju, dari kedua gigi seri tersebut keluar kan nuri idza takallama, keluar seperti cahaya ketika beliau berbicara. Jadi indah keluar dari giginya, ya, bercahaya dan indahlah ketika beliau berbicara seperti itu. Wallahu taala a'lam. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan bagaimana ini ada tertawanya Rasulullah, suara beliau, ya. Terus tanda kenabiannya, rambutnya Rasulullah bagaimana, terus kebiasaannya Rasulullah bagaimana, ya, gitu. Duduknya bagaimana, itu ada semua insyaallah. Kebiasaannya juga, ya. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Dhahikuhum. Astaghfirukum. Allahumma qad istauda'na kama 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin.
Insya Allah dengan apa yang kita pelajari ini untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mencintai Rasulullah. Ya, sudah dari perangainya, sifatnya baik, posturnya baik, jadi nggak ada alasan lagi. Ya, wes elek, jahat, ya kan? Orang kan kadang gitu, nggak suka sama orang seperti itu. Gak popo elek, yang penting atine api, ya kan. Ada alasan untuk senang. Saking ganteng, kan ada kayak gitu kan orang. Tapi ini ganteng luar biasa, sifatnya baiknya luar biasa sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini kita menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.